semangat juangmu dengan jiwa penuh satria. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua. Perkenalkan, saya Vincentia Eno, mengajar di SDN Asmanulea, Kecamatan Sesitemean, Kabupaten Melaka. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. NIM 23011900234, melaksanakan uji kinerja dengan materi penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda di kelas 5 SDN Asmanulea. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Sekarang kita mau mulai dengan pelajaran, tetapi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana dengan kabar hari ini, anak-anak? Baik ke tidak? Baik. Sehat? Sehat. Kalau begitu, anak-anak perlu belajar dengan baik sehingga kita dapat mencapai cita-cita kita. Mari kita persiapkan kita punya kelas supaya kita punya kelas ini rapi. Kita mulai dengan pelajaran kita. Oke. Sudah? Sudah. Nah, sesudah itu, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Persilakan anak yang tadi pagi dia datang lebih dulu, dia yang pimpin doa. Siapa yang datang lebih dulu? Angkat tangan. Oke, kalau begitu ya silakan pimpin kita doa. Tangan ke atas, tangan ke atas, iya. Tangan ke atas, mengangkat bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Dalam Bapa, dalam Bapa dan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami berikan ke depan tinggalmu, kami atas keberadaan dan perlindunganmu, sehingga kami dalam keadaan kami dengan baik. Ya Tuhan, sedang terakhir kami akan mulai dalam pelajaran kami. Ya Tuhan, sehat selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan dalam Tuhan. Terima kasih. Baik, jadi saya turun Ellen, dia yang orang pertama datang lebih dulu ini karena untuk menanamkan sikap disiplin kita. Kita datang harus buat apa tepat? Datang yang tugas satu dia mulai satu, yang tugas di luar dia mulai bersih-bersih di luar. Semua kegiatan ini kita jalankan dengan tertib, dengan disiplin, supaya kita juga dapat belajar dengan baik untuk apa? Mencapai cita-cita. Mencapai apa? Mencapai cita-cita. Sebelum itu saya mau cek, Ibu mau cek ini siapa yang hari ini tidak datang? Ya, sakit atau? Sakit. Semua berjumlah 14 orang, ya toh?
Ada satu orang sakit, maka yang hadir 13 anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri. Dari Sabang, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai pulau-pulau, sambung bersambung menjadi satu pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjukkan hatiku dan hatiku Indonesia. Untuk memulai pelajaran kita, Ibu tayangkan satu video dalam durasi mungkin 2 atau 3 menit sebagai bahan apresiasi. Ibu sedang buat apa? Ibu sedang membuat makanan kesukaan ibu, pizza. Wah, kelihatannya enak. Aku ikut membantu ibu ya. Boleh dong. Ibu buat berapa loyal? Kelihatannya banyak sekali. Ibu udah tidak pizza. Nah, adonannya sudah siap. Yuk kita masukkan ke panggangan. Pizzanya sudah jadi. Tapi kenapa ibu memotong berbeda? Ada pizza yang biasa utuh, ada pizza yang dibagi 2, dan ada pizza yang dibagi 4. Ibu memang sengaja membaginya berbeda-beda. Pizza yang utuh adalah pizza yang ingin ibu makan sendiri. Kalau pizza dibagi 2, buat siapa? Buat dimakan kamu dan Randy. Karena kamu dan Randy juga sama suka pizza. Wah, benar. Karena ada 2 bagian, jadi pas untuk aku dan Randy. Aku pun tak perlu rebutan, karena pizzanya sudah terbagi menjadi 2. Pizza yang dibagi menjadi 4 bagian adalah pizza yang bisa dimakan oleh ayah, Grino, kakek, dan nenek. Karena mereka kan juga suka pizza. Anak ibu pintar. Yuk kita makan pizzanya. Ya, jadi anak-anak tadi sudah nonton. Seorang ibu ada buat apa buat pizza, ya toh? Ya. Buat pizza yang pertama untuk siapa? Untuk ibu. Siapa? Untuk ibu. Kemudian buat pizza yang kedua dibagi oleh siapa? Untuk siapa dengan siapa? Untuk ibu dengan dia punya anak perempuan tadi, ya toh? Jadi dibagi 2. Dibagi 2 jadi 1 bagian, kemudian dibagi 2 menjadi 2 bagian yang kita sebut bilang apa? 1/2. Kemudian pizza yang keempat, yang ketiga itu dibagi untuk nenek, bayi dengan 2 orang lagi. Dibagi 4, ya toh? Ya. 1 buah pizza dibagi 4. Makanya mereka 4 orang yang makan, makanya 1 orang dapat berapa? 1/4. 1/4 bagian. 1/4. 1/4 bagian. Baik, jadi dalam pelajaran kita hari ini ada 3 tujuan yang harus kita capai. 3 tujuan itu, tujuan yang pertama itu melalui kegiatan mengamati media pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep pecahan dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah pengerjaan hitung penjumlahan 2 pecahan yang berbeda dengan benar.
Kemudian tujuan yang ketiga, melalui kegiatan penugasan peserta didik dapat menguraikan penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda dengan benar. Jadi itu adalah 3 tujuan yang harus kita capai hari ini. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Apa penjumlahan pecahan biasa? Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Coba lihat gambar di sana. Itu adalah satu gambar lingkaran, ya toh? Gambar lingkaran ini dibagi atas berapa bagian? Coba sama-sama hitung. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dibagi atas berapa bagian? 8 bagian. 8 bagian. Bagian ada 2 warna, betul atau tidak? Betul. Warna dengan warna apa? Warna merah dengan Biru. Warna merah ini adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari apa? bagian dari keseluruhan. Jadi warna merah itu 2 bagian, ya toh? Ya. Jadi 2 bagian ini menunjukkan pecahan berapa berapa? 2 per 8. 2 berapa? 2 per 8. Sekarang ibu siapkan gambar alat ini sama dengan yang ada di tayangkan di video. Betul kan tidak? Betul. Ini media ini kita gunakan untuk belajar tentang pecahan, jumlahan pecahan. Jadi misalnya kalau lingkaran yang ibu pegang ini kalau dibagi 2, pasti dia punya bagiannya seperti ini. Betul kan tidak? Betul. Jadi satu bagian, ini satu bagian. Jadi menjadi berapa pecahan berapa? 1 per 1 per 2. berapa per berapa? 1 per 2. Pecahan 1 per 2. Satu itu kita sebut apa? Betul. Betul? Betul. 1 per 2. Itu 1 kita sebut penyebut. Betul? Kan salah. 1 kita sebut apa? Hah? Kemudian 2 kita sebut apa? Penyebut. 2 kita sebut penyebut. Selain itu, ini lingkaran ini kalau saya pasang lagi, kalau kita bagi, berarti ini merupakan satu bagian dari berapa bagian ini? 3 bagian. Dari 3 bagian, satu bagian yang kita bagi, satu bagian yang satu ini kita sebut apa? Bagian 1 per 3. Karena dibagi 3, maka per 3. Ya toh? Simaklah video yang ini, yang ibu tayangkan, nonton sudah, supaya sebentar kita bisa menyelesaikan soal yang kita dapat di LKPD. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika PK. Kali ini kita akan membahas penjumlahan pecahan yang tersebut berbeda. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita ucapkan 2 per 3 ditambah 6 per 7 sama ini. Nah, langkah pertamanya kita samakan penyebut. Ini ada 3 dan 7, penyebutnya kita samakan dengan mencari KPK 3 dan 7. Nah, untuk mencari KPK, silakan cek videonya di deskripsi. Oke, kita mulai. Nah, KPK 3 dan 7 kita boleh 21. Memang cara mudahnya itu dengan mengalihkan 3 per 7 21. Hanya saja ada angka tertentu tidak kita kalikan, maka dia akan jadi angka yang terlalu besar.
Oke, kalau bisa cari KPK sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Oke, sekarang kita lanjutkan. 21 dibagi 3, 7 kali 2, 14. Kemudian 21 dibagi 73, 3 kali 6, 18. Sama ini. Kita tambahkan 14 ditambah 18. Kita tambahnya 14 ditambah 18. 4 ditambahkan 12. Kita simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Kita boleh 72. Nah, 21 sama dengan 32 dibagi 21, kita boleh 1 ya, dan 21. 1 kali 21, 21. Sekarang kita kurangkan 32 dikurangkan dengan 21. Kurangkan 2 kurang 1, 1, 3 kurang 2, 1. Kita boleh 11. Hasilnya 1, 11, dan 21. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu 1/3 ditambah 4 dan 9 sama dengan. Nah, seperti tadi kita cari KPK 3 dengan 9 untuk menyamakan penyebut. Nah, kalau seperti di atas kita kalikan 3 kali 9 berarti 27. Ternyata KPK-nya kurang dari 27. Meskipun sebenarnya kita bisa pakai 27 itu, tapi angkanya kalau besar. KPK 3 dengan 9 itu kita boleh 9. Oke, sekali lagi silakan pelajari cara mencari KPK. Link videonya ada di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. 9 dibagi 3, 3 kali 1, 3. Kemudian 9 dibagi 9 ini 1 kali 4, 4. Sama dengan 3 kali 4, 7 per 9. Oke, ini sudah bentuk paling sederhana, 7 per 9. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, misalkan 5 per 16 ditambah 7 per 8 sama dengan. Nah, caranya seperti tadi, cari KPK 16 dengan 8. Makanya KPK-nya itu kita boleh 16. Ini 16 dibagi 16, 1 kali 5, 5. 16 dibagi 8, 5, 2 kali 7, 14. Sama dengan 5 ditambah 14, 19 per 16. Sama dengan 16 dibagi 16, kita boleh 1 per 16. 1 kali 16, 16. Kemudian 19 kita kurangkan dengan 16, kita boleh 3. Jadi bentuk sederhana untuk hasilnya yaitu 1, 3, dan 16. Lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4, 1 per 5 ditambah 2 per 20 sama dengan. Seperti tadi, sekali lagi kita membutuhkan KPK. Jadi jangan sampai tidak bisa cari KPK. Pelajari, link videonya ada di deskripsi. Kita lanjut. KPK 5 dan 20 yaitu 20. Ini juga 20. 20 dibagi 5, 4, 4 kali 1, 4. 20 kita bagi dengan 21, 1 kali 2, sama dengan. Kalau bentuknya sudah sama, kita tambahkan yang di atas 4 ditambah 2. Per 20 sama dengan. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 kita boleh 3. 20 dibagi 2 kita boleh 10. Jadi jawabannya 3 per 10. Gampang, oke? Ini salah. Oke? Tapi jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tahu cara pengerjaannya seperti yang pertama, penyebut berbeda, kita samakan apa? Samakan apa?
Menyebut dengan cara apa? Cara mencari apa? KPK itu singkatan bilang apa? Kelipatan persekutuan. Jadi kalau penyebutnya sama, maka kita tinggal jumlahkan apa? Pembilangannya. Misalnya 1/2 tambah 3/2 sama dengan 1 tambah 3 4. Jadi penyebutnya sama, yaitu berapa? 2. Jadi itu kita tidak cari-cari lagi dia punya KPK-nya. Tetapi kalau penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK-nya. Misalnya 3 dengan 7, KPK-nya berapa? 20? Berapa? 20? Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan yang berpenyebut beda. Yang pertama, kita harus samakan penyebut. Kemudian yang kedua, kita buat apa? Cari KPK. Ya. Sudah selesai, maka sekarang kita buat kelompok. Setelah kita buat kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu akan lakukan LKPD. LKPD ini bilang lembar kerja peserta didik. Itu ada 5 soal yang harus kamu kerjakan, tapi kamu berdiskusi, ya toh? Ya. Siap kertas, tulis kamu punya nama kelompok. Kemudian kerja. Lihat, ada nomor 1. Ada dia punya petunjuk itu, bilang petunjuk kerja itu yang pertama, samakan penyebut pecahan. Setelah penyebutnya sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. Kemudian yang kedua, untuk menyamakan penyebut, maka kita mencari KPK. Bangunlah pemuda pelajar, bangkitkan semangat juangmu. Dengan jiwa penuh satria, kejar cita-citamu. Bersikap jujur dan mandiri, disiplin selalu, berkarakter berbudi pekerti, luhur mulia, aman dan sentosa, spirit restorasi pendidikan, dan kebudayaan yang utuh, menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya, spirit restorasi pendidikan, menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera, jayalah NTT selamanya. Wahai putra-putri NTT, bangkitkan semangat juangmu, belajar dan terus berkreasi, membangun nusa bangsa.
Kelompok 1 nama kelompok 1 Edi, 2 Jansen, 3 Antonio, 4 Riga. Nomor 1 5/7 tambah 8/7 sama dengan 5/7 tambah 6/7 sama dengan 5 tambah 8/7 sama dengan 13/7. Nomor 2 4/6 tambah 6/4. Kapital dari 6 dan 4 adalah 12. Sama dengan 8/12 tambah 18/12 sama dengan 26/12. 3 5/6 tambah 7/18. Kapital dari 6 dan 18 adalah 18. Sama dengan 15/18 tambah 7/18 sama dengan 15 tambah 7/18 sama dengan 22/18. Nomor 4 diketahui ini sagu goreng 1/4 kg tambah 1/2 kg sama dengan 1/4 tambah 1/2. Kapital dari 4 dan 2 adalah 4 sama dengan 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Diketahui bambu pertama 5/6 tambah 3/2. Maka 5/6 tambah 3/2 KPK dari 6 dan 2 adalah 6 sama dengan 5/6 tambah 9/6 sama dengan 14/6. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, dulu. Nama kelompok 2 Gerard Ellen Iman Riku. Nomor 1 5/7 tambah 8/7 sama dengan 5 tambah 8/7 sama dengan 13/7. Ya, terus. Nomor 2 4/6 tambah 6/4. KPK dari 6 dan 4 12 sama dengan 8/12 tambah 18/12 sama dengan 8 tambah 18/12 sama dengan 26/12 sama dengan 1/14/12. Ya, berikut. Nomor 3 5/6 tambah 7/18. KPK dari 6 dan 18 sama dengan 15/18 tambah 7/18 sama dengan 15 tambah 7 per 18 sama dengan 12/18 sama dengan 1/14/18. Nomor 4 diketahui ini sagu goreng dadak 1/4 kg, ini sagu sitanggang 1/4 kg. Maka 1/4 tambah 1/2 KPK dari 4 dan 2 adalah 4 sama dengan 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Nomor 5 diketahui dalam bambu pardula 5/6 dan 3/2. Maka 5/6 tambah 3/2 KPK dari 6 dan 2 adalah 6 sama dengan 5/6 tambah 9/6 sama dengan 5 tambah 9/6 sama dengan 14/6 sama dengan 1/8/6. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Gerard. Baik. Membuat satu kesimpulan bahwa untuk mengetahui pecahan yang berpenyebutnya beda, maka langkah yang pertama kita harus buat apa? Samakan.
5 per 6? Kamu yang kedua berapa meter? 3 per 2 meter. 5 per 6 tambah 3 per 2. Penyebutnya berapa dengan berapa? 6 dan 2. Kita mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 2 yaitu berapa? 6. Berapa? 6. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. Betul ke tidak? Betul. Kalau begitu kita sudah sampai pada kesimpulan. Sekarang masing-masing anak ambil kertas dan tulis nama. Kita buat satu evaluasi kecil untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Ambil kertas, tulis nama. Bangunlah pemuda pelajar, bangkitkan semangat juangmu. Dengan jiwa penuh satria, kejar cita-citamu. Bersikap jujur dan mandiri, disiplin selalu. Sudah? Sudah kumpul sudah? Mulia, aman dan sentosa, spirit restorasi pendiri. Jadi kita sudah mengadakan satu evaluasi kecil untuk mengetahui pembelajaran kita hari ini. Jadi yang berikut kita mau mengadakan refleksi singkat. Kamu senang ini mengikuti pembelajaran hari ini toh? Betul? Karena kamu bisa menyelesaikan materi penjumlahan pecahan berpenyebut beda dengan menonton apa? Menonton satu refleksi kecil untuk ke depan. Kamu senang pakai lagi pembelajaran seperti ini? Senang. Oke, kalau begitu kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Berdiri. Maju, yang lain maju ke depan. Kalau kau sudah 1, 2, 3. Kalau kau suka hati indah bumi, kalau kau suka hati indah bumi, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati indah bumi, kalau kau suka hati bersukalah, kalau kau suka hati bersukalah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berputaran. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak-sorai, hore. Kalau kau suka hati gerak semua, hore. Kalau kau suka hati gerak semua, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati,
di gerak semua. Hore! Kita tutup pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh anak yang datang kemudian. Tangan ke atas, tiga. Tangan ke atas melambaikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Dalam nama Bapa Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan kami dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami serukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan nama dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Selamat bersalam Ibu Guru. Terima kasih Guru. Tulus ikhlas menyayangiku, tak pernah lelah mendidikku, tak pernah lelah membimbingku. Bangunlah pemuda pelajar, bangkitkan semangat juangmu dengan jiwa penuh satria.